Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Novianti. Saya akan mencoba mereview tentang konsep kurikulum dasar Bimba AYU-EO. Pertanyaannya, apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan yang tercantum dalam 7 nilai dasar Bimba ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanakan kepada setiap orang dewasa. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus menjaganya. Menjaganya dengan cara apa? Dengan cara memberi pendidikan dan merawatnya dan memenuhi hak anak. Di dalam 7 nilai dasar Bimba ayat kelima berbunyi bahwa bimbingan belajar anak Bimba merupakan hak anak dan sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Jadi hak anak itu untuk dapat pendidikan atau dibimbakan. Kemudian fitrah anak adalah terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka anak harus ditumbuhkan minat belajar dengan cara proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Ketika orang dewasa tidak paham dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka hak anak tidak dapat terpenuhi dan berdampak merampas hak anak. Yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Tordie pada tahun 1930, yaitu the law of effect adalah hukum akibat. Jika prosesnya menyenangkan, maka anak akan terus mengulang. Yang kedua, the law of exercise atau hukum latihan. Jika proses menyenangkan, anak terus mengulang, maka anak akan menjadi mampu dan terampil. Dan yang ketiga adalah the law of readiness atau hukum kesiapan. Ketika prosesnya semakin menyenangkan, anak terus mengulang dan anak semakin terampil, maka akan tumbuh di dalam diri anak tersebut minat kuadrat belajarnya dan anak menjadi siap. Yang kedua, apa saja metode Bimba AYU-EO? Jelaskan. Metode Bimba AYU-EO ada 3 dan 1 metode pendukung. Yang pertama, fun learning. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak tanpa dipaksakan, tidak ada tekanan dan tidak ada target. Contoh kegiatan fun learning adalah seperti bernyanyi, bercerita, mendongeng, bermain modul Bimba. Mengapa kita harus fun learning? Karena kita Bimba, jadi paradigma yang kita gunakan adalah paradigma Bimba. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Siapa yang wajib merasakan fun learning? Yang wajib merasakan fun learning adalah anak-anak. Sedangkan motivator adalah yang wajib menciptakan fun learning dan kepala unit adalah yang wajib mengawasi fun learning di dalam kelas. Yang kedua, small step system. Small step system adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara bertahap, secara afeksi dan kognitif. Tujuannya agar proses pembelajaran menyenangkan. Mengapa kita harus small step system? Karena tidak mungkin fun learning jika tidak melakukan small step system. Contoh small dan harus individual system. Tujuannya agar proses bisa dilakukan secara individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Tujuannya agar prosesnya bisa dilakukan secara bertahap. Small step system alasannya karena tidak mungkin bertahap jika classical system. Yang terakhir adalah metode pendukung, yaitu variation skill. Kita sebagai motivator kita harus memiliki kemampuan untuk memvariasi skill dalam aspek kognitif, contohnya membaca dan berhitung, afektif, berdialog, bercerita, bernyanyi. Psikomotorik adalah menulis, mewarnai, dan menarik garis. Mengapa harus varian skill? Karena rentang konsentrasi anak pendek,
terus yang kedua agar anak tidak mudah teralihkan, dan ketiga anak cepat merasa bosan. Tujuannya menerapkan variation skill adalah memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang kita kenal dengan teori Bandul. Sedangkan teori Bandul adalah bagian dari variation skill di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya bermain baca-bacaan. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.